Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki. Di sini saya akan sedikit berbicara membahas mengenai perspektif komprehensif guru dan dosen abad 21 menyongsong Indonesia emas. Ini terkait tantangan dan dinamika. Baik, beberapa literatur yang telah saya baca terkait dengan hal ini itu menunjukkan betapa zaman sekarang itu merupakan zaman yang sangat luar biasa, terutama terkait dengan kemajuan teknologi. Kita berbicara tentang dunia pendidikan, maka tidak terlepas dari seorang sosok yang berkecimpung di dalamnya, yaitu siapa? Yaitu guru dan dosen. Nah, guru dan dosen itu siapa beliau, gitu ya. Nah, kemudian mengutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tentang guru dan dosen bab 1 Ketentuan Umum pasal 1, di sini disebutkan bahwasanya guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Itu pengertian guru berdasarkan undang-undang. Kemudian dosen, siapa beliau? Nah, dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di sini ada perbedaan pengertian seperti itu antara dosen dan guru. Walaupun pada dasarnya adalah sama-sama mendidik, mengajar seperti itu. Tapi di sini ada kalau dosen itu ada tambahan yang sering kita sebut itu tridharma, ada pendidikan, pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian di sini dari pengertian dua tadi terdapat kata profesional. Apa yang dimaksud profesional di sini? Profesional di sini adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Jadi guru dan dosen dikatakan profesional itu ya bekerja, kemudian mendapatkan penghasilan dari situ, dan yang penting juga ada ketentuan memerlukan pendidikan profesi. Artinya apa? Memerlukan pendidikan khusus terkait dengan apa yang akan dia ajar dan apa yang akan dia geluti. Itu terkait dengan pengertian guru dan dosen menurut undang-undang. Kemudian prinsip dan kompetensi guru dan dosen. Guru dan dosen ini masih merujuk ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sini bab 3 terkait prinsip profesionalitas pasal 7 ayat 1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut. Ini prinsip guru dan dosen. Yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Seperti itu prinsip yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Kemudian yang B, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, di sini ada istilah khusus ya, ada keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang C, prinsip selanjutnya adalah memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. yaitu linear ya. Misalkan saya guru bahasa Indonesia,
lulusan bahasa Indonesia kemudian mengajar bahasa Indonesia. Diharapkan seperti itu linear. Kemudian memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Ini hampir sama dengan yang C. Yang E, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang F, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Prinsip selanjutnya, yang G, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Jadi guru dan dosen ini harus belajar sepanjang hayat, tidak berhenti, tidak puas dengan ilmu yang dimiliki saat ini, harus terus berkembang. Yang yang H, memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, yang I adalah memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Seperti itu mengenai pengertian dan mengenai prinsip guru dan dosen. Jadi kembali lagi, yang pertama memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Jadi ketika kita mengajar itu kita harus ada panggilan jiwa untuk berusaha memperbaiki ya anak-anak bangsa untuk menjadi lebih baik demi negara dan bangsa yang lebih baik, lebih maju. Itu. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian, kemudian prinsip, nah selanjutnya adalah kompetensi ya. Selanjutnya adalah kompetensi guru. Ini masih merujuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, bab 4 pasal 10 ayat 1. Kompetensi guru sebagai dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dengan penjelasan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan potensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Ini kaitannya adalah proses belajar mengajar di dalam kelas, yaitu kompetensi pedagogik. Yang dimaksud kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Guru diharapkan memiliki akhlak yang mulia, bijaksana, sehingga bisa menjadi contoh bagi peserta didik. Kemudian yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Ini berkaitan dengan mata pelajaran yang diampu oleh guru tersebut. Jadi harus benar-benar menguasai apa yang diajarkan, sehingga ketika murid bertanya, guru itu bisa menjawab dengan baik dan benar. Yang terakhir adalah yang dimaksud kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitarnya. Ini adalah 4 kompetensi guru berdasarkan undang-undang yang ada. Namun saya berpendapat nampaknya guru juga harus memiliki kompetensi satu lagi. Apa itu kompetensi religius? Apa yang dimaksud kompetensi religius? Jadi diharapkan guru itu juga memahami ajaran agama yang dianutnya. Ini nanti secara teknis dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi guru dapat mengaitkan materi umum dengan materi keagamaan, atau dapat mengaitkan materi umum dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran misalkan ketika di agama Islam. Contohnya saya dalam pelajaran bahasa Indonesia di SMA itu ada teks eksplanasi, di mana teks ini membahas terkait fenomena alam, tentang proses terciptanya manusia,
ataupun fenomena sosial ataupun fenomena alam gitu ya. Nah, guru dapat mengaitkan itu. Misalkan teks eksplanasi mengambil materinya itu dari Al-Qur'an. Contohnya Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Yang dimana di sini menjelaskan terkait fenomena terjadinya manusia, yang artinya dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk berbentuk lain, yaitu apa? Manusia. Maka Maha Suci Allah pencipta yang baik. Nah, di sini adalah salah satu contoh teks eksplanasi fenomena alam terkait dengan terbentuknya manusia. Nah, ini guru dapat mengaitkan tuh materi umum dengan Al-Quran. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah siswa memiliki keimanan dan ketakwaan yang lebih baik, lebih meningkat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari kompetensi religius yang guru harus kuasai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dinamika guru abad 21. Menurut hemat kami, menurut saya, guru yang sekarang aktif, guru dan dosen yang sekarang banyak aktif itu ya adalah guru-guru milenial yang lahir antara tahun 80-an sampai 90-an awal. Itu generasi milenial. Nah, sedangkan muridnya atau peserta didiknya adalah generasi Z dan generasi Alpha yang itu sangat muda gitu ya. Dimana generasi Gen Z dan generasi Alpha ini, Gen Alpha ini lahir dalam pelukan hangat kemajuan teknologi. Ketika mungkin saya dulu waktu sekolah ya, karena saya generasi milenial, teknologi tidak secanggih sekarang. Namun sekarang apa? Teknologi begitu pesat. Banyak gawe yang bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Banyak media sosial yang dapat digunakan dan diintegrasikan untuk proses pencapaian proses pembelajaran. Maka guru zaman sekarang itu dituntut juga harus berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi dengan semua aspek-aspek yang dapat mendukung proses pembelajaran itu. Tentunya guru-guru milenial, guru-guru abad 21 dituntut untuk menguasai teknologi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam bekerja dan mempermudah dalam mengajar, sehingga tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa maksimal. Tentunya generasi Gen Z dan Gen Alpha sebagai peserta didik saat ini itu sudah sangat akrab sekali dengan media pembelajaran, dengan teknologi, baik perangkat lunaknya ataupun perangkat kerasnya. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi sangat dibutuhkan saat ini. Akan tetapi tidak semua wilayah di Indonesia itu sudah terjamah oleh teknologi. Kita lihat di daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia, itu terkait dengan pemanfaatan teknologi masih kurang optimal. Mungkin karena letak geografisnya yang jauh dari perkotaan, kemudian dari segi ekonomi wilayah tersebut masih kurang begitu baik dibandingkan dengan wilayah-wilayah di kota, maka pemanfaatan teknologi ini masih kurang optimal. Namun guru dan dosen abad 21 juga harus bisa menjawab tantangan ini. Media pembelajaran konvensional masih relevan untuk daerah 3T. Tinggal nanti disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Maka berinovasi, berkreasi, dan berkolaborasi harus dilakukan secara optimal oleh guru dan dosen abad 21. Sehingga apa? Sehingga
proses pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai dengan maksimal. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait pandangan saya terkait dengan tantangan dinamika guru dan dosen abad 21, di mana kemajuan teknologi saat ini sudah sangat berkembang. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi insan-insan yang baik, menjadi insan-insan pendidikan yang dapat memajukan pendidikan di Indonesia. Salam literasi, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.